diperasatkan kan yang pakai kateter ya. Iya. Ini dimasukin dulu ya, masukin biasa aja. Yang ini masukinnya ke sini nih. Nah, ini. Urine Iya. bagnya masukin ke sini. Urine bag. Ini ada 3, ini namanya Foley kateter 3-way. Kenapa dibilang 3-way? Karena ada 3. Yang satu buat urine bag, yang satu buat irigasinya, yang satu buat kembangin balonnya. Ya, jadi tugas kalian kembangin balonnya dulu. Gimana cara kembangin balonnya? Pakai spray. Berarti itu udah nyambung buat kateternya. Enggak, terserah kalian nanti masukin. Jadi bagusnya setiap selesai prasat, contoh nih misalkan ini belum prasat ya. Nih, contohin. Misalkan sebegini lagi prasat. Kalian kembangin dulu balonnya. Jadi kalian belajar masing-masing ngembangin balon. Nanti kita ada prasat, pasang kateter dan off kateter tapi nanti ya. Ini dimasukinnya 20 cc. Jangan lupa ini ya. Ini jangan cuma ditusuk ini aja. Ditusuk dan ditekan, puter gini. Kalau udah merasa mantep baru. Nah. Kalau udah gini jangan langsung buru-buru cabut ya, pelan-pelan. Nanti takutnya besar. Kenapa lihat nih? Dorong. Dia balik lagi, gitu ya. Berapa cc? 20. Semuanya. Semuanya. Apanya? Kan tadi 20. Iya ini 20 harus masuk. Ini kan 10. 10. Nggak ada kita spek 20 aja. Nggak apa-apa. Iya, like. Masa ya? Bu itu Itu nggak nggak meledak. bakal itu Bu. Bisa pada kondisi tertentu, tapi biasanya itu karena dia terlalu banyak bergerak pasiennya. Kalau diisi 10 doang nggak bisa Bu. Kalau 10 doang nanti urinnya rembes. Nahan Nah, dulu berarti. jadi sebelum prasat ini udah dikembangkan dulu. Tapi maksud ibu, jadi nanti pas udah prasat gak usah dirapihin, nanti biar yang sebelumnya merapikan. Jadi kalian ada kesempatan untuk mengembangkan balon sama mengempiskan balon gitu ya. Nah, jadi posisinya sebelum prasat udah kayak gini ya, udah dikembangkan dulu balonnya. Terus habis itu bilang, selamat pagi Bapak, saya Perawat Firza yang bertugas di ruangan anggrek pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 2 siang. Gimana Pak harinya hari ini? Gimana keadaannya hari ini? Oh baik sus, misalkan gitu. Nah Bapak kan sekarang sudah mau pulang nih gitu ya. Atau terserah kalian kondisinya gimana. Bladder training itu dilakukan pada pasien yang post operasi udah mau pulang, atau pasien yang sudah mau pulang, atau pasien yang terpasang kateter lebih dari 2 minggu. Gitu. Kenapa sih? Apa tujuan bladder training? Supaya nggak lupa otot-otot yang Supaya tonus otot kandung kemihnya bisa bereaksi atau bisa bereflekasi seperti semula kayak gitu ya. Nah, karena kalau terpasang kateter dia nggak akan tetap gini aja, dia nggak akan berkontraksi, jadi dia akan lemah sendiri gitu. Jadi kita membiasakan diri dia lagi menuju fungsi yang semula. Iya Bapak kan udah mau pulang nih 2 hari lagi, tapi Bapak masih terpasang kateter. Nah, kita ada namanya bladder training Pak. Bladder training itu gunanya untuk supaya kandung kemih Bapak bisa buang air kecil sendirinya. Emang kenapa sih sama saya nggak bisa buang air kecil sendirinya? Insya Allah Bapak bisa. Cuma karena udah terpasang kateter dari sebelum operasi sampai setelah operasi hari ini, ditakutkannya otot-otot di kandung kemihnya Bapak tidak bisa sensitif atau tidak bisa langsung merasakan ingin langsung buang air kecil karena udah terbiasa nih Pak pakai kateter. Kan kalau pakai kateter urinnya langsung masuk ya Pak ke urine bag gitu. Nah, bagaimana Pak? Jelas tidak penjelasan saya terkait apa yang mau kita lakukan hari ini? Kalau bilang jelas sus ya. Sebelumnya Bapak ada pertanyaan nggak terkait ini lama nggak sus? Nanti kalau ini Pak ini berjalannya agak lama. Tetapi nanti Bapak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau Bapak bisa melakukan kegiatan semestinya aja gitu. Oh ya sudah baik Bapak, saya siapkan alat dulu ya. Saya udah siapin ini
ini ya, yang pasti klem ya. Pakai perlak Itu nggak, Bu? bukan klem. Hah? Harusnya pakai perlak nggak? Enggak usah ya, kayak gini. Terus bilang kayak gini ke bapak, karena kita mau belajar training, kita sekarang irigasi dulu ya Pak ya. Fungsinya irigasi itu untuk membersihkan kandang kemih bapak, kayak gitu, untuk membersihkan kandang kemih bapak dari sisa-sisa urin, dari kotoran-kotoran atau dari bakteri-bakteri yang masih ada di kandung kemih. Karena kan ini pasang kateter ya Pak. Oh iya baik sus. Nah sebenarnya dia dimasukin lagi 20 lewat yang ini irigasi. Jadi nanti airnya kemana Bu? Kesini enggak, dia akan memenuhi rongga ini. Cuma karena pentemnya ini terbuka nggak bisa kan? Iya. Ya. Jadi kalian pura-pura aja masukin 10. Habis itu masukin lagi 10. Bapak ini saya sudah cairannya sudah masuk ya Pak ke kandung kemih. Sekarang kita tinggal tunggu 1 sampai 3 menit. Nah, udah 1 sampai 3 menit Pak. Sekarang saya keluarkan lagi ya. Nah, tarik, buang sini, tarik, buang sini. Ngeluarin ininya, Bu. Masuknya kemana Ibu? Itu Bu? Ini. Enggak, masuknya kemana? Ngeluarin Namanya? darah kan suka ada darahnya. Iya, kadang suka ada lendir, kadang suka ada darah. Iya. Jadi kotor kandung kemihnya ini kotor, kayak gitu. Jadi ini gunain irigasi untuk membersihkan kandung kemihnya. Masukin ke sini ya, tarik, buang, tarik, buang, kayak gitu. Bapak irigasi sudah selesai. Nah sekarang atau bapak pencucian kandung kemihnya atau pencucian tempat urin bapaknya udah selesai. Sekarang kita langsung ke bladder training ya Pak. Harusnya bladder training itu diklaimnya di sini. Coba kalau di sini kan paha pasien ya. Iya. Lagi kita pakai klem ini. Kalau di rumah sakit kita pakai klem yang langsung begini. Itu boleh. Ya. Kalau kita pakai klem ini jangan di paha pasien tapi agak lebih ke sini. Bapak, ini saya ada, ini bukan gunting ya Pak, ini klem, ini untuk menjepit supaya urin Bapak nggak keluar di sini. Karena kan kita pengen supaya Bapak itu ada perasaan buang air kecil. Nanti Bapak buang air kecil dengan sendirinya nggak pakai kateter lagi. Jadi kita rangsang pakai ini, kita jepit ya Pak ya. Ini saya jepit. Nah, waktunya 2 jam Pak. Nah, nanti setelah 2 jam saya akan datang ke sini lagi. Sekarang kan jam 10, berarti saya nanti datang jam 12. Tapi Pak, kalau nanti jam 12 itu sudah Bapak udah rasa ingin buang kecil, bisa pencet dulu atau keluarganya datang ke nurse station, nanti saya akan datang. Begitu. Udah. Just in case dia nggak bawa air kecil 2 jam itu. Kita balik lagi, Bapak gimana? Udah rasa buang kecil nggak? Enggak sih, sus belum ada. Kami harus kita lakukan, dibuka sedikit, dibuka klemnya. Buat apa dibuka klemnya? Buat kita lihat. Ada nggak keluar kecil? Ada nggak kencingan? Kalau ada, berarti memang masih lemah kan kotornya. Kita jepit lagi, kita tunggu 20 menit. Bapak, ini saya jepit lagi ya, nanti saya akan datang lagi 20 menit. Pas dia datang 20 menit, kasusnya dia mau buang air kecil, udah kayak gitu aja. Ya, sebenarnya bladder training itu nggak bisa dilakukan dalam waktu sehari. Makanya biasanya 3 hari sebelum pulang kita bladder training setiap hari, kayak gitu. Tapi karena ini perasat, kan kalian juga harus tahu kan. Contohnya 20 menit udah selesai nih. Ya selesai mau buang air kecil. Oh ya udah baik. Ini jangan dibuka. Kalau dibuka jatuh kan? Iya. Yaudah Bapak sekarang saya izin lepas kateternya dulu ya supaya nanti Bapak bisa saya antarkan ke toilet atau buang air kecil seperti biasa. Ambil syringe-nya, masukin di sini. Jangan aspirasi. Tunggu aja dia naik ya. Kenapa? Kenapa harus tunggu dia naik Bu? Karena kalau ditarik kayak gini, karena kalau ini nggak boleh terlihat seperti ini. Nanti kalau ditarik, Ini karena diklaim. ini wajib di sebelah sini ya. Jadi kok ini kita biasanya harus di bawah sini. Karena kalau ditarik, nanti dia ada perasaan yang berubah, kayak aneh gitu. Jadi kita membuat pasien itu merasakan seperti alaminya aja. Kalau kita tarik kayak gini, dia akan ngerasa apa ya? Kok ada ini ya? Kok ada ini ya? Kayak gitu. Ya. Jadi bisa mungkin kita jangan tarik ini aja. Tuh. Kita tunggu. Tapi kakak-kakak di rumah sakit mereka ditarik langsung begini. Iya. Nah tapi itu akan membuat apa? Distensi ikan gitu. Jadi jangan ya, jangan membuat pasien tidak nyaman. Perasaan pasien tidak nyaman itu yang membuat pasien takut untuk pelayanan kesehatan. Terus jangan sampai 12 nih, kan 12 ya, sampai 10 aja. Makanya lebih suka ada syringe yang 20, tapi mau tanya di lab gak ada. Sampai 10 cabut. Dicabut. Kenapa dicabut? Supaya nanti kita tahu. Kita masukin 10, kalau ini 10 berarti masih sisa 10. Jadi nggak ada yang tersisa gitu. Kalau ada yang tersisa nanti dia pas penarikannya sakit, lecet gitu ya. Terus ini jangan dibuang sini ya.
Ini aja. Pokoknya kok ibu harus bengkok. ini. Ada plastik ya bu harusnya. Iya, cari tempat sampah yang plastik kuning itu. Terus masukin lagi. Ingat lagi-lagi indikator ini harus di depan mata kita, jangan begini ya. Ini. Itu kalau dibiarin ngalir gitu rasanya kayak pipis biasa ya. Rasanya dia kayak ada yang plong tapi pelan-pelan kayak gitu. Jadi nggak ada rasa ketarik dan aneh gitu. Ingat ya, yang kita berikan ke pasien itu pelayanan jasa ya. Jadi pelayanannya juga harus baik. Di sini aja kali. Di sini aja. Gak boleh. Ibu laptopnya atas lagi bawa. Gak usah, biarin gak akan hilang juga. Oke. Terus kalau misalkan kalian lihat di sini masih belum nih, boleh tapi sedikit ditarik. Nah sampai gitu, baru udah dikecilkan balonnya. Bapak sekarang dibantu ya, tarik napasnya. Kita akan lepas kateter kayak gitu ya. Tarik napasnya jangan buru-buru ya, pelan-pelan tetap walaupun ini phantom. Bapak ditarik napasnya ya Pak, jangan dari sini tapi dari sini. Ya, tarik napasnya ya Pak. Kalau bisa pegang paha pasien. Tapi karena nggak ada ini kan kata-kata gini aja. Tarik napas Bapak, iya tarik napas lagi Pak, iya tarik napas. Jadi kasih dia jeda supaya dia merasa nyaman. Sedikit lagi Pak, iya tarik napas. Nah terus ini harusnya langsung semuanya ada di kantong kuning. Ya. Nah, oh iya, ada yang ibu lupa satu. Sebelum bladder training itu dicek dulu urinnya, ya. Jadi sebelum kita klaim, tadi kan udah irigasi ya. Kita cek dulu urinnya. Oh urinnya 300 kuning dan dibuang. Kenapa dibuang? Tapi kan nanti ketika kita klaim dan kita nggak buang, tapi kan nanti dia rembes tetap karena klaimnya kan tapi kan nggak terlalu makan gitu loh. Ya, jadi harus buang ini. Itu aja sih. Ininya dibuka dulu ya, Bu? Ya, ini jangan diputer-puter ya, tarik aja. Buang, udah merasa udah habis, tutup lagi, baru kita klaim.